Statistik ngeri Timnas Indonesia bikin malu Argentina. Gabung Dinamo Zagreb, Tom Hay bakal main di UCL. Sah, Chiesa jadi pemain baru Liverpool. Salut, Neymar pimpin penghormatan pada Juan Izquierdo. CR7 panggil Zidane ke Al Nassr. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari Daily Mail, Liverpool telah berhasil mendapatkan pemain baru musim ini, yakni Federico Chiesa dari Juventus. Chiesa ditebus The Reds dengan mahar 12,5 juta pounds. Pemain sayap asal Italia berusia 26 tahun itu sudah terbang ke Liverpool dengan menggunakan pesawat pribadi beserta rombongan dari Turin. Untuk tahapan berikutnya, Chiesa direncanakan akan menjalani tes medis dan sesudah itu akan diumumkan ke publik Anfield. Masih soal Liverpool, dilansir dari Sport People, striker mereka Darwin Núñez telah resmi dijatuhi hukuman larangan bermain akibat perkelahian pasca laga Uruguay versus Kolombia di semifinal Copa America 2024. Pemain berusia 25 tahun itu dihukum tidak boleh tampil dalam 5 laga timnas Uruguay berikutnya. Artinya, Núñez tidak akan tampil hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brazil pada bulan November. Selain Núñez, rekannya yang juga gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur, juga dihukum dilarang bermain selama 4 laga. Beralih ke kabar dari MU, dilansir dari The Sun, sebelum Scott McTominay terbang ke Napoli, ia terlihat diberi hadiah gelang oleh salah seorang fans MU. Kedatangan fans yang memberi gelang tersebut membuat McTominay terharu. Fans tersebut mengatakan bahwa gelang itu diberikan kepada McTominay agar selalu mengingat MU. McTominay pun berkata pada fans itu bahwa ia akan memakai gelang tersebut dan berjanji akan selalu mengingat MU. Masih dari kabar sepak bola Inggris, dilansir dari The Sun, undian babak ketiga Carabao Cup telah selesai. Hasil undian ini memastikan tim-tim yang berlaga di ajang Eropa tak bertemu satu sama lain. Namun, hasil undian tersebut sempat dikritik oleh sebagian fans karena hanya menguntungkan tim-tim besar saja. Sebagai hasilnya, juara bertahan Liverpool akan bertemu dengan West Ham, sementara Arsenal akan bertemu Bolton. Lalu, Manchester City akan ditantang Watford. Sedangkan MU akan bertemu Barnsley. Lalu Aston Villa akan menghadapi Wycombe Wanderers. Dan Spurs akan menghadapi Coventry City. Sementara itu, Chelsea akan bertemu AFC Barrow. Beralih ke kabar berikutnya, hebohnya kabar grup band Oasis akan comeback dimanfaatkan oleh klub Championship Burnley untuk memperkenalkan pemain barunya. The Clarets baru saja merilis video perkenalan pemain barunya yang direkrut dari MU, Hannibal Mejbri, dengan nuansa video klip Oasis. Video itu menggunakan lagu Wonderwall yang diubah beberapa liriknya, seperti lirik "And after all, you are my Wonderwall" menjadi "You are my Hannibal". Selain itu, Hannibal juga muncul di video tersebut. Ia terlihat sedang memainkan gitar. Dari Inggris terbang ke Italia, dilansir dari Goal, pemain baru Napoli Romelu Lukaku baru saja tiba di Italia. Namun, ketika sang striker tiba di klinik Villa Stuart di Roma untuk menjalani tes medis, ia dikerumuni lautan fans Parthenope. Saking banyaknya fans yang datang, terjadilah desak-desakan yang membuat situasi tidak kondusif. Akibatnya, ada seorang fans yang terjatuh karena desak-desakan tersebut. Lukaku yang melihat fans itu terjatuh, dengan cepat mengulurkan tangannya dan membantu fans itu berdiri lagi. Sama halnya dengan Lukaku, pemain baru Juventus, Teun Koopmeiners juga digeruduk oleh lebih dari 300 fans saat kedatangannya ke Turin. Dilansir dari Football Italia, ratusan fans sinyonya tua terlihat menunggui gelandang timnas Belanda itu ketika sedang menjalani tes medis di J Medical. Meski jumlah fans cukup banyak, untungnya tidak ada kejadian seperti fans yang terjatuh.
Sebelum tes medis, Juventus juga telah memposting video pertama kedatangan Koop Meiners ke Turin. Ia terlihat disambut oleh rekannya, Timothy Weah, dan Direktur Teknik Bianconeri, Cristiano Giuntoli. Beralih sebentar ke kabar sepak bola Belanda. Dilansir dari BBC, laga Eredivisie antara Feyenoord versus Ajax yang rencananya akan digelar hari Minggu 1 September 2024 telah resmi ditunda. Laga yang akan dihelat di markas Feyenoord itu ditunda karena aksi mogok dari polisi setempat. Pihak kepolisian Rotterdam merasa trauma ketika terluka selama kerusuhan massa di laga Feyenoord versus Ajax musim lalu. Polisi sudah mengirimkan surat kepada wali kota Rotterdam, Ahmed Abu Talib, yang berisi bahwa mereka tidak akan bertugas di laga itu. Abu Talib pun mengatakan bahwa ia tak bisa menjamin keselamatan para pemain dan juga masyarakat umum tanpa bantuan kepolisian. Beralih ke kabar berikutnya. Dilansir dari The Sun, sehari sebelum drawing UCL dilaksanakan, UEFA baru saja merilis bola baru yang akan digunakan di UCL musim ini. Bola baru UCL tersebut terkesan modern dan elegan. Bola yang punya warna dominan putih dan hitam tersebut punya desain yang futuristik dengan sedikit sentuhan aksen warna merah dan kuning cerah. Bola itu juga dilengkapi dengan teknologi terbaru versi Adidas. Bola baru buatan Adidas itu pun banyak menuai pujian dari para fans. Dari bola UCL beralih ke kabar dari CR7. Dilansir dari Goal, Al Nassr dilaporkan tidak puas dengan kinerja manajer asal Portugal Luis Castro. Cristiano Ronaldo yang punya peranan penting dalam struktur klub dilaporkan telah merekomendasikan Zinedine Zidane untuk menjadi pelatih Al Nassr berikutnya. CR7 bahkan sudah menelpon sendiri Zidane untuk diminta datang menemuinya di Arab Saudi. Namun Zidane belum memberikan kepastian kapan ia akan bertemu CR7 di Arab Saudi. Kabar terbaru dari Neymar Junior. Dilansir dari Daily Mail, pemain Al Hilal itu baru saja memimpin penghormatan kepada mendiang Juan Izquierdo yang baru saja meninggal dunia. Neymar mengunggah foto hitam putih Izquierdo beserta pesan ajakan kepada pemain lain untuk mendoakan pemain asal Uruguay itu. Ajakan Neymar tersebut lalu diikuti oleh pemain seperti Rodrigo Goes dan Roberto Firmino. For your information, football lovers, Juan Izquierdo meninggal pada usia 27 tahun setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit akibat kolaps saat laga Copa Libertadores. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa pemain klub nasional tersebut mengalami masalah pernapasan yang membuat detak jantungnya berubah tidak normal. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Timnas Indonesia U20 benar-benar membuat malu Argentina. Timnas Indonesia U20 benar-benar membuat malu Argentina setelah menang 2-1 di laga bertajuk Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan. Tak hanya soal skor, secara statistik membuktikan bahwa Garuda Muda tampil lebih galak daripada Argentina. Lapang Bola mencatat pasukan Indra Syafri unggul dalam penguasaan bola yakni 63% berbanding 37%. Garuda Muda juga unggul dalam total tembakan yakni 10 berbanding 7. Akurasi umpan Kadek Arel dan kawan-kawan juga lebih baik yakni 87% berbanding 76%. Selain itu, lini pertahanan Indonesia juga terbukti tangguh setelah catatkan 18 sapuan berbandingkan dengan 7 sapuan. Masih dari laga Indonesia versus Argentina di Korea Selatan, ada momen menarik terjadi ketika pemain Indonesia yang bermain di Suwon FC, Pratama Arhan, turut hadir di laga tersebut. Arhan memang sengaja datang untuk menyaksikan juniornya berlaga. Ia duduk di tribun barat bersama beberapa rekannya. Selepas laga, Arhan tak mau kehilangan momentum langka merayakan kemenangan skuad Merah Putih. Arhan lalu turun ke lapangan dan memberikan selamat kepada para punggawa Garuda Muda. Terlihat wajah Arhan sangat gembira, meski akhir-akhir ini ia diterpa isu tak sedap soal hubungan rumah tangganya. Masih dari berita kemenangan Indonesia U20 atas Argentina U20, FIFA ternyata ikut menyoroti kemenangan bersejarah Indonesia tersebut. Dalam unggahannya di akun Instagram @FIFA_World_Cup, FIFA turut menyinggung laga rematch antara tim senior Indonesia versus Argentina. Foto yang diunggah FIFA tersebut juga berasal dari laga persahabatan timnas senior Indonesia versus Argentina Juni 2023 lalu. Unggahan FIFA tersebut mendapatkan respon heboh dari netizen tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tak ketinggalan ikut berkomentar dengan menggunakan emotikon di unggahan FIFA tersebut.
Beralih ke kabar berikutnya dari Tom Hai. Profesor Toha menurut media Kroasia, HR Sport sedang diproses untuk segera menjadi pemain baru Dinamo Zagreb. Statusnya yang tanpa klub serta pengalamannya di era divisi membuat Hai menjadi prioritas Dinamo Zagreb sebelum jendela transfer ditutup. Kalau jadi bergabung ke klub ibu kota Kroasia itu, Hai bisa mencatatkan rekor bersejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bakal mencicipi kompetisi UCL. Pasalnya, Dinamo Zagreb baru saja dipastikan lolos ke UCL lewat babak playoff setelah mengalahkan wakil Azerbaijan yakni Karabakh. Dilansir dari Goal, Raheem Sterling didesak untuk segera pensiun setelah diasingkan dari Chelsea. Meskipun pemain internasional Inggris itu baru berusia 29 tahun, namun mantan bintang Leeds United Vinnie Jones mengatakan ia harus segera meninggalkan sepak bola dan pergi menikmati hidup. Vinnie Jones tidak suka melihat pemain top sepertinya terpuruk dan disia-siakan klub. Menurut Jones, Sterling juga seharusnya tidak perlu khawatir lagi tentang keuangan. Sterling juga telah memberikan banyak hal bagi sepak bola dan fansnya, baik itu di Liverpool, City, maupun timnas Inggris. Masih kabar dari Chelsea, bek kiri Marc Cucurella kembali menjadi pusat perhatian setelah terlihat melakukan gestur yang tak senonoh kepada rekan satu timnya. Peristiwa itu terjadi saat The Blues menjalani latihan jelang laga kedua melawan Servette di Conference League. Terlihat di dalam video itu, Cucurella muncul dari belakang dan terdengar memanggil rekan satu timnya dengan sebutan kasar. Tak lupa ia juga sambil mengacungkan jari tengahnya ke rekan-rekannya tersebut. Pindah ke kabar dari Erling Haaland. Dilansir The Sun, Erling Haaland ternyata tidak hanya kaya dari pendapatan bermain sepak bola, namun ia juga kaya dari pendapatan di luar sepak bola. Haaland dilaporkan mendapatkan uang sekitar 12 juta pound setiap 12 bulan sekali dari hak fotonya yang dipakai oleh merek-merek ternama. Ia juga telah menandatangani kontrak dengan Nike selama lebih dari 10 bulan dengan total biaya kesepakatan mencapai 200 juta pounds. Tak hanya itu, ia juga mulai berbisnis dengan ayahnya Alfie Haaland dengan mendirikan sebuah perusahaan di Norwegia. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Daily Mail, upaya Southampton untuk mendapatkan kiper timnas Belanda dari Feyenoord, Justin Bijlow telah gagal. Bijlow gagal gabung Southampton karena ada masalah dengan pemeriksaan medisnya. Menurut laporan, ada perbedaan pandangan dari Southampton tentang cara menangani cedera lama yang dimiliki Bijlow. Meski kini Bijlow terlihat bugar, Southampton tak mau ambil resiko dengan segera berbalik arah mencari kiper lain sebelum jendela transfer ditutup. Dari Inggris terbang ke Spanyol, dilansir Goal, Barcelona sedang patah hati karena wonderkidnya Marc Bernal mengalami cedera parah ligamen anterior cruciate. Bernal mengalami robekan pada lutut kirinya. Akibatnya pemain berusia 17 tahun itu berpotensi absen hingga akhir musim. Hansi Flick tampaknya cemas dengan kebugaran Bernal dalam jangka panjang. Calon gelandang bertahan masa depan Barca itu meninggalkan lapangan karena kesakitan pada menit-menit akhir saat berlaga melawan Rayo Vallecano. Sementara itu di Madrid, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kembali membela pemain barunya yang masih mandul di La Liga, Kylian Mbappe. Ancelotti justru mengatakan bahwa performa Kylian Mbappe mengalami kemajuan. Menurut Ancelotti, Mbappe bekerja dengan rendah hati dan ia melakukannya dengan baik. Ancelotti juga menegaskan bahwa timnya tidak akan mengalami masalah dengan keran gol meski Mbappe masih mandul. Bergeser ke Italia, dilansir dari Football Italia, AS Roma baru saja berhasil mendapatkan pemain baru yakni Kevin Danso. Pemain belakang asal Austria tersebut diangkut Giallo Rossi dari RC Lens dengan status pinjaman, namun dengan kewajiban membeli secara permanen sebesar 25 juta euro. Danso terlihat sudah tiba di kota Roma untuk menjalani tes medis. Danso mendarat di Roma tak lama setelah Romelu Lukaku mendarat di Napoli. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Goal, Lionel Messi dilaporkan telah kembali ke lapangan latihan Inter Miami setelah pulih dari cedera pergelangan kaki. Messi terlihat berlatih bersama rekan satu timnya dalam video yang diunggah oleh reporter ESPN, Lizzie Becerano. Messi diharapkan Tata Martino untuk segera merumput bersama Inter Miami setelah absen selama kurang lebih 5 minggu pasca mengalami cedera di final Copa America 2024. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Teka-teki siapa pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia yang akan hadir bulan September mendatang telah mengerucut ke 4 orang. Keempat nama yang dimaksud adalah Hairo Riedewald, Basil Gars, dan Kevin Dix.
Keempat pemain tersebut juga sudah menfollow akun Instagram Ketum PSSI Erick Thohir. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebutkan dari 4 pemain tersebut akan ada 1 pemain yang akan hadir di FIFA Matchday Timnas Indonesia pada bulan September. Arya Sinulinga menjelaskan jika nantinya pemain tersebut datang dan bersalaman dengan Erick Thohir, maka dipastikan pemain itu akan segera diproses naturalisasi. Masih dari kabar Timnas Indonesia, calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Australia, kini kekuatannya semakin mengerikan. The Socceroos memastikan bahwa mereka akan membawa wonderkid Bayern Munchen, Nestori Irankunda. Nestori Irankunda disiapkan pelatih Graham Arnold untuk laga melawan Bahrain dan Indonesia setelah tampil mengesankan melawan Die Roten. Pemain sayap berusia 18 tahun itu tampak apik dalam laga pramusim Munchen dengan mencetak gol dan assist.